Novel Raja Tertinggi. Bab 2444. Ah, Sage-chan. Rei-chan. Omi menerkamnya dan memeluknya erat-erat. Pada saat memeluk Kinrei, Omi tiba-tiba memiliki, jauh di dalam, keakraban yang telah lama hilang. Seolah-olah berpelukan bersama. Dia mengenal seorang suami dan istri tua, mengingat perasaan yang pernah dia rasakan bertahun-tahun yang lalu. Reier, suami. Reier, perasaan yang akrab. Omi tersedak. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan menikmati aroma tubuh Reikin yang familiar. Rasanya seperti memutar waktu dan kembali ke masa lalu untuk memeluknya. Itu adalah bawaan dari jiwanya. Suami. Kinren juga terisak karena kegembiraan. Keduanya berpelukan cukup lama. Reier, keluarlah sebentar. Saya masih memiliki banyak orang yang perlu dibangkitkan. Tuan telah dibangkitkan, istri Tuan. Mereka semua berada di luar pintu saat ini. Memehaemem. Kinrei menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia senang ketika memikirkan istri gurunya. Kinrei adalah wanita yang sangat tradisional. Kesalehannya terhadap istri gurunya tak terukur. Omi terus bangkit. Awalnya, dia ingin membangkitkan orang-orang dari dunia teknologi, seperti Liu Xiangyun dan sejenisnya. Tetapi Omi takut akan agitasi yang berkelanjutan. Jadi dia juga ingin memutuskan untuk membangkitkan beberapa saudara dan saudari dari sekolah naga ilahi terlebih dahulu. Setelah itu, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, dan kakak senior kelima, semuanya dibangkitkan satu persatu. Omi dan kakak laki-laki senior yang telah lama hilang memiliki pelukan emosional, jadi tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Akhirnya, giliran orang-orang dari sisi lain dunia fana. Yang pertama dibangkitkan adalah Liu Xiangyun, karena dia adalah gadis pertama yang Omi temui di dunia lain. Suami, Xianger, senang bertemu denganmu lagi. Kata Omi sambil memeluk Liu Xiangyun dan Omi menatapnya dengan seksama, seolah-olah itu sama seperti dulu di SMA awan putih itu. Hanya, Liu Xiangyun melihat dirinya sangat muda, sedikit tidak nyaman. Suamiku, mengapa kamu membuatku begitu muda? Tidak terbiasa ketika aku mati. Aku sudah berusia 140 tahun, sekarang aku merasa aneh. Siapa yang tidak ingin menjadi muda ketika mereka memiliki kesempatan? Selain itu, suami saya sekarang sangat muda, seperti anak laki-laki berusia 20 tahun. Bagaimana kabarmu seorang wanita tua? Baiklah, bagaimana dengan putra, putri, dan cucu kita, kapan mereka akan dibangkitkan? Saya akan sangat muda saat itu, bukan? Liu Xiangyun berkata dengan canggung. Setelah semua ketika di dunia fana, seseorang sudah terbiasa dengan wanita tua, tiba-tiba menjadi muda kembali, tidak terbiasa. Xianger, ini adalah alam abadi. Di alam abadi, hampir semua ayah dan anak ibu dan anak perempuan terlihat hampir muda, Anda akan terbiasa nanti. Kamu bisa memakai pakaianmu dulu, kata Omi sambil mengeluarkan pakaiannya. Liu Xiangyun menatap dadanya yang begitu tegak dan berkata dengan sedikit malu, aku benar-benar tidak terbiasa saat ini. Hahaha. Setelah itu, Omi membangkitkan Li Xuaner, Song Yuer, Sang Guanrou, dan lainnya. Saya tidak akan menceritakannya satu persatu di sini. Setelah itu, Omi membangkitkan Sumei Qian, Qi Suiyun, Han Xiaomeng, Liu Rui, Xiao Hei, Yang Yijian, dan seterusnya yang pernah berada di alam fana. Pada saat Omi selesai membangkitkan semua orang yang telah saling mengenal dan menganggap perlu untuk membangkitkan mereka, itu sudah beberapa bulan kemudian. Tetapi, tetap saja, jumlah total orang yang telah dibangkitkan Omi hanya beberapa ribu. Ini termasuk Ibu Peri dan Raja Naga. Singkatnya, semua orang yang bisa dipikirkan telah dibangkitkan. Selebihnya, tidak perlu bagi mereka, seperti 4 penjahat yang pernah menjadi penjahat di SMA Awan Putih dan sejenisnya, yang hanya kenalan sesaat. Lebih besar dari. Kemudian, Omi bersiap untuk membangkitkan orang terakhir, mantan pemilik Flip Mirror. 1 jam kemudian. Senior, selamat. Omi, terima kasih telah membangkitkan saya, apalagi, Anda juga menggunakan batu surgawi Hongmeng untuk membangkitkan saya, sehingga kekuatan saya akan segera dikembalikan ke aslinya. Terima kasih, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Akulah yang ingin berterima kasih kepada senior karena telah membantuku, jika bukan karena senior yang membantuku, aku pasti tidak akan bisa menghidupkan kembali kerabatku yang sudah meninggal. Kata Omi, namaku Guyan, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Terima kasih, kakak. Haha, saudara Tang. Setelah selesai, Omi berjalan keluar pintu. Semua orang menunggu di luar. Omi mengamati semua anggota keluarga di depannya, tidak peduli apakah mereka pernah berada di alam fana atau beberapa teman yang ia kenal di alam roh. Omi semuanya telah dibangkitkan. Guyan berkata, saudara Tang, kamu bersatu kembali dengan orang yang kamu cintai dulu, aku akan pergi dulu. Bagus. Guyan terbang. Omi dihadapkan dengan begitu banyak mantan anggota keluarganya, dan kehilangan kata-kata. Omi tersenyum, semuanya, aku sangat senang kita bisa bersama lagi, dan kali ini aku jamin kalian semua akan hidup selamanya. Aku percaya kalian semua memiliki pemahaman awal tentang seperti apa dunia abadi ini. Saat, ayo, aku akan mengadakan makan malam kelahiran kembali malam ini. Omi segera memerintahkan bawahannya untuk bersiap, dan makan malam kelahiran kembali yang super agung dimulai saat malam tiba.
Omi fokus untuk memperkenalkan mantan anggota keluarganya kepada Tang Huan dan wanita lain yang dia temui nanti, dan semua orang sangat disambut. Perjamuan ini tidak berakhir sampai keesokan paginya. Ketika itu berakhir, Omi berteriak, "Selanjutnya, kalian semua, saya akan memberikan hadiah kelahiran kembali pada mereka." Yang disebut hadiah kelahiran kembali adalah semangkuk cairan Hongmeng untuk setiap orang. Omi berkata, "Dengan meminum cairan Hongmeng ini, kalian semua dapat secara sah menjadi seorang immortal yang setidaknya merupakan Earth Immortal." Terima kasih. Kerabat Omi meneteskan air mata. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mati dan Omilah yang menghidupkan mereka kembali. Tidak semua orang ini adalah saudara-saudara Omi. Ada yang berteman, ada yang keturunan teman. Beberapa hanya orang-orang yang pernah saling mengenal dan memiliki persahabatan. Keberhasilan satu orang, ayam dan anjing naik ke surga, mungkin, sangat mirip dengan situasi Omi saat ini. Omi telah mencapai sesuatu, dan sekali tidak peduli seberapa lemah dia mendapat kesempatan untuk naik ke surga. Setelah meminum cairan Hongmeng, Omi mengumumkan bahwa pesta kelahiran kembali telah berakhir dan semua orang kembali ke rumah mereka untuk menutup pintu. Omi membutuhkan 6 atau 7 bulan untuk membangkitkan semua orang ini, dan selama waktu ini, orang-orang yang dibangkitkan ini hampir mengerti seperti apa dunia abadi itu, dan Omi telah membangun rumah untuk mereka semua di Pulau Surga Tinggi, menunggu distribusi mereka. Setelah kebangkitan, semua orang bubar, dan yang tersisa adalah istri terdekat Omi. Omi tersenyum dan memeluk semua istri dalam pelukannya, tersenyum gembira, "Akhirnya aku berhasil. Suamiku, kami bangga padamu," kata Sumei Qian. "Hehe, mulai sekarang, keluarga kita akan bersama selamanya." Omi tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, Omi, istri-istrinya, dan semua kerabatnya, hidup bahagia di dunia abadi, di Pulau Gaotian. Tidak akan ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kematian, dan mereka akan bahagia bersama selamanya. 2445. Setiap hari, selain bersama keluarganya, Omi mengolah domain 3 keajaiban. Omi ingin terus memperkuat domain 3 keajaiban dan bahkan, suatu hari nanti, dia akan menciptakan ruang 3 keajaiban. Karena semua kerabat Omi telah dibangkitkan, Omi tetap tidak menonjolkan diri. Karena Omi telah membangkitkan begitu banyak kerabatnya, dia juga takut akan kecelakaan, dan jika dia mati lagi, tidak akan ada kesempatan untuk bangkit lagi. Seseorang yang memiliki kekhawatiran akan menjadi berhati-hati. Jadi, waktu berlalu, tahun demi tahun, dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 juta tahun telah berlalu. Suatu hari setelah 1 juta tahun, mantan pemilik cermin terbalik Guyan datang. "Hahaha, saudara Tang. Ah, kakak Guyan, apa yang kamu lakukan di sini?" Omi sibuk menyambutnya. Sejak hari yang menghidupkannya kembali, Guyan tidak terlihat. "Saudara Tang, saya telah mengasingkan diri selama jutaan tahun, dan sekarang, saya akhirnya mendapatkan kembali kekuatan yang pernah saya miliki, dan bahkan memperkuatnya. Semua ini berkat Anda Saudara Guyan, mengapa Anda mengatakan itu? Untuk mengucapkan terima kasih, saya harus berterima kasih. Saudara Tang, jika Anda tidak menghidupkan saya kembali dengan batu surgawi Hongmeng, hanya menggunakan teratai itu, maka saya akan menjadi lemah seperti ayam hari ini. Baiklah, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya datang ke sini hari ini untuk mengundangmu pergi bersamaku ke relik Dewa Jahat," kata kakak Guyan. "Peninggalan Dewa Jahat Ya, kamu seharusnya belum tahu tentang tempat ini." Tidak, kakak Guyan, aku pernah ke relik Dewa Jahat sebelumnya, tapi sayangnya, aku diusir." "Bagaimana mungkin, di dalam relik Dewa Jahat, ketiganya tidak ada ruang. Dengan kekuatanmu, aku khawatir masih sulit bagimu untuk masuk sendiri." "Kakak Guyan, saya telah meninggal sebelumnya dan telah melakukan kontak dengan 3 ruang kosong, saya sendiri telah mempelajari aturan 3 ruang kosong, dan saya juga telah menciptakan pedang 3 ketiadaan ilahi dan domain 3 tidak ada." "Apa? 3 alam tidak ada?" "Ya, kakak Tang. Kamu benar-benar dewa, hanya makhluk abadi tingkat menengah, tetapi kamu dapat mengintip aturan ruang 3 bebas dan menciptakan alam 3 bebasmu sendiri. Kamu terlalu luar biasa untukku. Saya awalnya ingin berterima kasih kepada Anda dan membawa Anda masuk, tetapi tampaknya Anda tidak membutuhkan saya untuk membawa Anda masuk, Anda bisa masuk sendiri." Omi tertawa getir. "Kakak Guyan tidak tahu, terakhir kali aku masuk, aku diusir oleh orang-orang di dalam, jika bukan karena Kaisar Biru memohon padaku dan melihat melalui aku akan dibunuh oleh orang-orang. Disebut pengorbanan pahit. Apa? Mereka sangat tidak tahu malu. Jadi, saya tidak berani pergi ke sana sekarang. Lagi pula, saya tidak sekuat mereka." Guyan berkata, "Kakak Tang, berapa banyak kekuatan yang telah kamu capai di 3 alam tidak ada?" Omi bingung dan bertanya, "Apa itu kondensasi?" "Itu hanya kekuatan. Semakin kuat kondensasi, semakin kuat kekuatannya." "Oh, saya tidak tahu, tidak ada perbandingan." "Kamu mencoba membuatnya sekarang, aku akan tahu sebentar lagi." Omi segera membuat Trinoting Domain. Setelah beberapa saat Guyan berkata, "Saudara Tang, domain 30 Anda baru saja dimulai." "Ya, ini baru saja dimulai. Sudah berapa kondensasi?" tanya Omi. Guyan berkata, "Sejujurnya, alam 3 ketiadaan Anda baru saja dimulai, dan belum menghasilkan sedikit kekuatan kondensasi, yaitu 0.
Oh, sangat lemah. Omi tertekan. Buah. Lan, perbedaan antara dia dan orang-orang Kaisar Biru itu sangat jauh. Guyan berkata, jangan frustrasi, Saudara Tang. Anda harus tahu bahwa Anda hanya seorang immortal tingkat menengah sekarang. Kami, pada awalnya, hanya setelah menjadi immortal tingkat tinggi untuk waktu yang sangat lama, kami secara bertahap mengintip ke dalam aturan 3 ruang bebas, dan kemudian setelah lama berkultivasi, kami menciptakan domain 3 bebas. Setelah itu, kami terus memperkuat kondensasi domain. Dibandingkan dengan kami pada awalnya, kamu sudah sangat kuat. Kuharap begitu. Omong-omong, Kakak Guyan, seberapa kuat yang telah dicapai oleh 3 alam kosongmu? Hampir 3 kuda kondensasi sekarang. 3 tenaga kuda kondensasi. Ya, jika saya tidak mati sekali, saya akan mencapai 5 atau 6 kuda. Sayang sekali saya tertinggal jauh. Guyan berkata dengan menyesal, sementara masih ada sedikit kemarahan di matanya. Omi bertanya, berapa banyak kuda kondensasi secara total? Apa yang dapat Anda lakukan dengan lebih banyak koagulasi? Tetap saja, itu masih immortal A tingkat tinggi, tetapi dengan perbedaan kekuatan. Guyan berkata, tidak perlu frustrasi, Saudara Tang. Meskipun saya tidak yakin, tetapi saya kira ketika kondensasi 3 tidak ada domain kami mencapai tingkat tertentu, kemungkinan kami akan membuat ruang 3 tidak ada. 3 ruang kosong dari relik Dewa Jahat muncul. Alam itu juga diciptakan oleh siapa? Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa relik Dewa Jahat itu, kami juga menamakannya sendiri. Semua orang menyebutnya relik Dewa Jahat setelah itu, dan kemudian itu benar-benar menjadi relik Dewa Jahat. Oh, ketika kondensasi mencapai tingkat tertentu, itu berubah menjadi luar angkasa. Benar, jika suatu hari kamu bisa membuat 3 ruang kosongmu sendiri, maka kekuatannya hampir setingkat dengan pemilik relik Dewa Jahat. Lalu bagaimana jika kekuatannya lebih kuat? Siapa tahu, jika kita bisa menciptakan ruang, tidak bisakah kita menciptakan dunia dan alam semesta jika kita menjadi lebih kuat? Untuk menciptakan dunia alam semesta. Tubuh Omi bergetar, seolah menemukan arah. Guyan berkata, apa itu 3 ruang tanpa ketiadaan? Ini adalah ruang di mana tidak ada apa-apa, ruang baru, yang belum terpakai tanpa hiasan. Ketika suatu hari, kita menambahkan waktu, lalu ruang, lalu matahari dan bulan dan langit dan bumi, dan kemudian menambahkan beberapa bentuk kehidupan, dan seterusnya dekorasi, maka ruang ini sama dengan dunia yang kita tinggali sekarang. Omi mengangguk begitu ketika mungkin untuk mencapai level ini, sebuah dunia telah diciptakan. Benar, Omi berkata, lalu, siapa yang menciptakan dunia yang kita tinggali sekarang ini? Di mana para penciptanya? Oh, jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang akan saya tanyakan? Yang saya tahu adalah bahwa sebelum kita manusia ada 2 era besar lainnya di dunia ini. Dan di 2 era besar itu, ada orang-orang kuat yang menciptakan banyak-banyak senjata suci dan berbagai relik. Omi berkata, kemana perginya semua orang kuat dari masa lalu itu? Saya tidak tahu. Oh, Tang tersenyum pahit. Itu sedikit seperti dunia fana dulu. Sebelum manusia datang, itu adalah waktu dinosaurus. Dan dinosaurus memberitahu dunia fana itu. Mungkin itu hal yang sama. Omi, kamu membuat pilihan yang sangat bagus dengan tidak memilih untuk menjadi kaisar abadi, kata Guyan. Omi tersenyum, benarkah? Anda juga tahu tentang itu? Tentu saja, apa yang saya dengar dari Niantian, di masa depan, masih ada banyak kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Misalnya, spesies yang dulunya kuat yang menguasai dunia ini, kemana mereka semua pergi, atau apa yang membuat mereka punah. Akankah nasib umat manusia kita kembali ke jalan yang dulu? Semuanya masih perlu dieksplorasi oleh lebih banyak jenius. Bab 2456. Ya, aku akan terus mencoba. Ayo, Tanti, mari kita pergi ke reruntuhan jahat bersama. Keluargamu, biarkan mereka tinggal di sini. Mereka sangat aman, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Oke, tapi beri aku waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mencarimu lusa. Guyan pergi. Omi memperhatikan punggung Guyan saat dia pergi. Awalnya, Omi berpikir bahwa dia hampir mencapai puncak karir kultivasinya dan telah menjadi immortal tingkat tinggi, dan setiap kultivasi lebih lanjut hanya akan meningkatkan kekuatannya dan wilayahnya akan tetap menjadi immortal tingkat tinggi. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Guyan, Omi merasa seolah-olah kultivasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Begitu dunia ini, semua spesies kuat seperti itu punah, mengapa mereka dimusnahkan? Jadi, apakah Omi, manusia-manusia ini akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan? Saat ini, Omi dan manusia lainnya bahkan belum mencapai tingkat orang-orang yang dulunya kuat. Setidaknya, tidak ada dari mereka yang mampu membuat senjata suci, dan mereka jauh dari orang kuat yang telah punah di masa lalu. Omi menghela nafas jalannya, masih ada jalan panjang. Kali ini bukan lagi tentang berkultivasi untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Su Chen, Su Meiqian muncul. Omi berbalik dan tersenyum pada Su Meiqian. Meiqian, apakah kamu masih terbiasa dengan tempat ini? Ya, semuanya terasa begitu nyaman di sini. Alam fana bahkan tidak bisa dibandingkan. Aku berharap bisa terus seperti ini selamanya. Akan melakukan.
Tapi, saya baru saja mendengar Anda berbicara dengan neraka kuno itu, dan neraka kuno itu mengatakan bahwa dunia ini, dulu ada makhluk lain. Semua punah sekarang. Ya, cermin terbalik yang kumiliki sebelumnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang kuat pada suatu waktu. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana orang-orang itu menghilang. Ini benar-benar seperti dinosaurus di dunia fana lama kita, tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka punah. Oh, Omi, menurutmu apakah kita akan menghilang suatu hari nanti di masa depan, sama seperti makhluk kuat yang pernah kita miliki? Saya tidak tahu, bahkan jika hari seperti itu datang, saya pikir itu akan lama dari sekarang. Ya, kita pasti sudah mati, dan kita mendapatkannya dengan hidup sekarang. Mei Qian, lusa, aku akan pergi ke reruntuhan dewa jahat bersama kakak laki-laki Guyan. Setelah itu, aku mungkin harus buru-buru memasukkan tahun-tahun pelatihanku lagi. Aku ingin mencari tahu misteri kepunahan mereka yang dulunya kuat, dan aku ingin lebih kuat dari mereka yang dulu kuat, sehingga aku bisa melindungimu. Su Chen, bergembiralah, hanya sedikit dari kalian yang bisa mengandalkan hal-hal ini. Omi berbicara dengan istrinya secara terpisah. Pada hari ketiga, Guyan datang. Omi mengikuti Guyan dan meninggalkan alam abadi. Guyan cepat, dalam waktu kurang dari sebulan, mereka tiba di reruntuhan dewa jahat, sementara Omi membutuhkan waktu setahun untuk tiba sebelumnya. Ayo pergi, saudara Tang, ayo masuk ke relik dewa jahat. Kakak Guyan, mereka tidak akan membunuhku lagi. Guyan menghela nafas, aku tidak bisa menjamin bahwa, bagaimanapun juga aku terbunuh sebelumnya. Ah, Omi kaget, ya, bukankah Guyan baru saja mati sebelumnya? Jika dia tidak bertemu dengan Omi, Guyan akan tetap berada di ruang 30, tetap seperti sampah. Kakak Guyan, siapa yang membunuhmu sebelumnya? Anda mungkin tidak mengenalinya, seorang pria bernama Blackstone. Saudara Guyan, apa yang ada di dalam peninggalan dewa jahat ini? Mengapa terakhir kali saya masuk itu disebut ritual pembunuhan? Orang-orang yang tidak ingin aku masuk. Ini seperti, takut aku akan berpisah dengan sesuatu. Guyan berkata, saya mendengar bahwa ada kehendak dewa jahat di dalam. Apa kehendak dewa jahat? Saya tidak mengerti, hanya saja, sekali pemilik reruntuhan ini, sebelum dia meninggalkan jejak wasiatnya, dan jika ada yang bisa mendapatkan wasiat itu, mereka bisa jauh lebih kuat, bahkan, mengetahui kebenaran tentang kepunahan orang-orang kuat itu sekali. Oh, tidak heran mereka tidak ingin aku masuk. Satu orang lagi, dan harapan untuk mendapatkannya berkurang 1 poin. Aku juga terbunuh oleh bayangan seperti ini sebelumnya. Reruntuhan dewa jahat ini penuh dengan jebakan, jadi jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin tidak akan hidup. Saya tahu. Berapa banyak orang yang ada di dalam reruntuhan ini sekarang? Tanya Don Omi. Dulu ada hampir 13 orang ketika saya tidak mati. 13 orang ini dibagi menjadi 5 geng. Di antara mereka, yang Anda lihat terakhir kali, pengorbanan pahit, Kaisar Biru, dan Qinzong, mereka bertiga berada di satu faksi. Omi berkata, terakhir kali aku melihat mereka ada 5, bukan 3. Oh, 5 orang. Tampaknya setelah kematianku, 2 orang lagi bergabung. Selain itu, faksi kedua adalah Batu Hitam Tian Gao. Faksi ketiga adalah Cai Yun, Star Moon, dan aku. Setelah kematianku, hanya Cai Yun dan Star Moon yang tersisa di 3 faksi. Faksi keempat adalah Wang Sui, Furong, dan Blade Zi. Faksi kelima adalah Purple Rain, White Fox. Dari 5 faksi di atas pengorbanan pahit, Kaisar Biru, Qinzong, Batu Hitam, Cai Yun, Wang Sui, Hujan Ungu, Rubah Putih. 8 orang ini adalah kelompok manusia pertama yang muncul, termasuk Nian Tian dan Yi. Tepatnya ada 10 dari mereka. Oh, Omi bingung, tapi pada dasarnya dia mengerti. Orang-orang yang berkultivasi di dalam reruntuhan dewa jahat tidak bekerja sama, tetapi masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri dan dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Omi bertanya, bagaimana dengan orang lain? Beberapa yang tersisa berasal dari kelompok manusia kedua, dan ada beberapa manusia dari kelompok kedua yang muncul dengan bakat luar biasa dan dengan demikian juga mencapai ketinggian ini. Umi ayo masuk. Bagus. Omi mengikuti Guyan dan memasuki relik dewa jahat. Segera setelah masuk, dia melihat gubuk bercahaya yang dia lihat terakhir kali. Saat ini, di gubuk bercahaya itu, Omi melihat 5 orang lagi berkultivasi di sana. Kelima orang ini persis yang dia lihat terakhir kali, pengorbanan pahit, Kaisar Biru, Qinzong, dan 2 lainnya yang tidak dia kenal. Guyan berkata, saudara Tang, merekalah yang terakhir kali kamu lihat, kan? Ya, yang berbaju hitam itu, dia mencoba membunuhku terakhir kali, untungnya Kaisar Biru membantuku. Kebaikan ini dapat diingat, tetapi karena Anda sekarang ikut dengan saya, maka Anda secara alami akan mengikuti saya ke 3 faksi. Mulai sekarang, Anda adalah anggota dari 3 faksi kami. Jika faksi lain ingin menyakiti kami, Anda harus mempertahankan 3 faksi kita bersama-sama. Bagus. Omi agak bingung, hanya ada beberapa orang, jadi mengapa kita perlu membuat begitu banyak faksi? Tampaknya hati manusia adalah yang paling rumit. Pada saat itu, pria di ruangan bercahaya itu tiba-tiba melihat keluar. Pria bernama Bitter Sacrifice melihat Omi dan berkata, Kaisar Biru, bocah yang kamu peringatkan terakhir kali, dia kembali. Apa? Kaisar Biru melihat keluar dan memang melihat Omi.
Pengorbanan pahit mendengus tapi kali ini, dia benar-benar datang bersama Guyan. Kenzong bingung, Guyan ini, bukankah dia sudah mati? Kenapa kamu di sini? Pergi, keluar dan cegat. Kata orang yang disebut pengorbanan pahit, bergegas keluar rumah dan menghalangi jalan Omi dan Guyan yang tak terhindarkan. 2447. Berhenti. Teriak pengorbanan pahit. Omi dan Guyan berhenti. Guyan berbisik, Don Omi, jangan gugup, aku di sini. Mam, Omi menganggukkan kepalanya, membuatnya terdengar seperti dia membutuhkan perlindungan. 5 orang untuk datang. Anda yang sudah lama mati, dan mengapa Anda masih berdiri di sini hidup hari ini? Tanya Biter Sakrifis. Guyan tersenyum, korban pahit kakak sangat penasaran, kenapa kamu tidak pergi dan bertanya langsung pada Cayun? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu? Mungkinkah kematianmu hanya diatur olehmu? Singkatnya, jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan pada Cayun, jangan repot-repot denganku di sini. Omi ayo pergi, kata Guyan pada Omi. Ya, kakak. Omi menganggukkan kepalanya. Pengorbanan pahit berteriak lagi, berhenti. Guyan menatapnya dengan marah, pengorbanan pahit apa yang kamu inginkan? Aku tidak mencoba melakukan apapun, tapi Don Omi ini aku ingat dia bukan salah satu darimu. Yah, dia tidak sebelumnya, tapi sekarang dia. Apa, biarkan kalian menambahkan anggota baru dan bukan kami. Pengorbanan pahit memandang Omi dan berkata dengan wajah peringatan, Omi, aku ingat terakhir kali aku memperingatkanmu untuk tidak memasuki relik dewa jahat lagi, tetapi kamu bahkan tidak mendengarkan. Omi berkata, bukankah pengorbanan pahit senior terlalu banyak bertanggung jawab? Kamu berani berbicara kembali. Guyan sibuk menghentikan Omi untuk mengatakan hal lain, itu sudah berbahaya. Guyan berkata, pengorbanan pahit, Omi berasal dari Cayun, apakah kamu benar-benar ingin menantang perang? Jangan mengancamku dengan Cayun, kamu pikir aku takut pada wanita tua miliknya itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Omi tetap, kamu bisa keluar. Kata Biter Sakrifis. Guyan berkata dengan marah, pengorbanan pahit jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Penindasan. Aku pengganggu. Beraninya kau. Aku akan mengatakannya lagi, tinggalkan Omi. Kata pengorbanan pahit tanpa ampun. Omi benar-benar tidak mengerti mengapa pengorbanan pahit ini begitu mengincarnya. Omi menatap Kaisar Biru. Kali ini, Kaisar Biru tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan membantu untuk kedua kalinya. Jika dia berbicara untuk Omi lagi, mungkin pengorbanan pahit tidak begitu mudah untuk diajak bicara, bukan untuk sebut Kinzong. Omi berkata, kamu meninggalkanku, mungkinkah kamu ingin aku bergabung denganmu? Aku poloh. Pengorbanan pahit meludah di jalur air, sudah kubilang. Jika kamu memasuki reruntuhan dewa jahat lagi, aku ingin kamu mati. Brengsek, jangan berani-berani memaksaku. Omi mengepalkan tinjunya. Apa kamu layak membiarkan aku memaksamu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu ada di sana di dunia abadi, sangat kuat dan egomu meningkat? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa di sini, kamu hanya tanaman merambat paling bawah, dan aku ingin kau mati. Omi berkata, pengorbanan pahit aku, Tang, tidak menyinggungmu dimanapun kecuali dengan memasuki relik dewa jahat. Pengorbanan pahit, kau menyebutku pengorbanan. Siapa kau memanggilku seperti itu? Omi tiba-tiba merasakan sakit yang membara di wajahnya dan ditampar. Apakah kamu mampu menolak? Omi terbakar di dalam, tetapi rasanya seperti tidak ada perlawanan sama sekali di depan orang-orang kuat seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia pertama di awal dunia, dan Omi terlalu jauh dari mereka. Guyan berkata, pengorbanan pahit, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi terlalu jauh. Singkatnya, tinggalkan dia atau kamu juga mati. Kata pengorbanan pahit. Pada saat ini, suara tipis datang dari kehampaan yang jauh. Yoho, pengorbanan pahit, apakah kamu mengancamku? Guyan mendengar suara ini dan merasa senang di dalam. Suara ini sangat familiar baginya. Itu adalah bosnya, Cayun. Cayun adalah seorang wanita, dan wanita lainnya, Star Moon, serta dia, berasal dari faksi yang sama. Pengorbanan pahit mendengar suara Cayun, dan bersenandung. Bajingan busuk mengancamku kan? Aku akan mengancammu. Bagaimana dengan itu? Pengorbanan pahit, aku sudah bertahan lama denganmu sejak Great Pan Heaven. Jangan paksa aku untuk membunuhmu hidup atau mati. Ayo, punya nyali untuk datang. Teriak pengorbanan pahit. Seolah-olah ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan mereka telah menjadi musuh sejak lama. Suara kosong itu berkata, terserah kamu jika kamu berani datang. Jika kamu berani menyentuh orang-orangku, aku, Cayun Fei Fei, tidak akan bertarung denganmu. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, jika kamu berani melakukannya. Pada saat ini, Guyan berkata kepada Omi, Omi, ikut aku. Ya, Omi sibuk terbang bersama Guyan. Pengorbanan pahit itu sangat marah dan sangat ingin melakukannya. Ketika Kaisar Biru berkata, pengorbanan pahit, karena anak baru, itu tidak sepadan. Pada akhirnya, Omi dan Guyan terbang jauh di bawah mata pengorbanan pahit. Adapun suara dalam kehampaan itu, tidak pernah muncul, sepertinya hanya datang dari jauh, dan orang-orang tidak keluar. Omi bertanya, wanita itu tadi? Cayun, yang bernama lengkap Cayun Fei Fei, adalah bos kami. Dan selain itu, ada satu lagi bernama Star Moon,
yang juga dari 3 faksi kami. Oh, pengorbanan pahit itu sepertinya sangat ingin membunuhmu. Jika Cai Yun tidak menghentikannya, aku khawatir akan sangat sulit untuk melarikan diri. Omi, ingat kau berhutang nyawa pada Cai Yun Fei Fei. Aku mengerti. Kakak laki-laki Guyan, mengapa kalian seperti musuh? Hanya ada selusin orang yang berlatih di sini secara total. Apakah perlu menjadi begitu pahit dan penuh kebencian? Guyan tersenyum pahit. Kamu hanya melihat saat ini. Kamu tidak melihat masa lalu. Dahulu kala, 10 manusia pertama yang muncul, kami semua sangat lemah pada awalnya. Saat itu, tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada gunanya, belum ada yang tumbuh. Dan kami bersepuluh, kadang-kadang, kami mungkin harus berjuang selama siang dan malam untuk mendapatkan makanan lengkap. Kadang-kadang, kami akan jungkir balik untuk hal baik sekecil apapun. Memiliki persahabatan dalam situasi ini. 5 faksi sekarang, dan 5 faksi kemudian. Ya, begitu. Seperti seorang tahanan di dalam sangkar yang merampas makanan, mereka tidak akan menjadi teman di masa depan ketika mereka meninggalkan kandang, dan dendam itu sudah dalam. Segera, rumah bercahaya lain terlihat. Don Omi, ini dia, yang di depan, itu tempat kita. Omi terbang dan melihat sekilas bahwa di rumah bercahaya itu, 2 wanita sedang berkultivasi. Kedua wanita itu tampak biasa saja, tidak ada yang luar biasa, kecuali bahwa salah satu dari mereka memiliki ki yang kuat dan tatapan tajam di matanya. Orang ini tepatnya Cai Yun Fei Fei. Bos Cai Yun. Guyan naik dan membungkuk. Omi juga membungkuk. Omi senior, saya telah bertemu senior Cai Yun, senior Star Moon. Wanita berpenampilan garang itu membuka matanya dan berkata, Guyan, kamu bahkan belum mati, apa yang terjadi? Guyan berkata dengan gembira, terima kasih bos telah memikirkan saya, semua ini berkat Omi, mungkin, dia dikirim oleh surga untuk menyelamatkan saya, dia mendapatkan cermin pembalik yang saya tinggalkan, dan karena, Guyan singkat mengatakan bagaimana Omi membangkitkannya. 2448. Oke, mulai sekarang, kamu bisa mengikutiku untuk berkultivasi. Kata Cai Yun itu kepada Omi. Oke, terima kasih bos. Sama-sama, Guyan, kamu baru di sini, bawa dia bersamamu. Tentu, Guyan berkata kepada Omi, Kakak Tang, karena kita di sini, mari kita segera memasuki kultivasi kita. Kita berada di relik Dewa Jahat, 3 ruang kosong di sini selalu memberi kita pencerahan, jadi saya harap Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sebagai secepatnya. Bagus. Omi berjalan ke sudut ruangan ini, memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Tahun-tahun ini ditakdirkan untuk kesepian. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, Omi tiba-tiba merasa sangat bosan, dan Omi membuka matanya. Kakak Guyan, Saudara Tang, ada apa? Kenapa kamu tidak berlatih? Saudara Guyan, tidakkah menurutmu itu sangat membosankan? Bosan? Yang mana di sini yang belum duduk di sini selama miliaran dan miliaran tahun? Oh, kata Omi dalam hati, duduk seperti ini tidak takut tulang lumbalah. Guyan berkata, Saudara Tang, tenanglah. Baiklah, kakak Guyan, kamu berkultivasi, aku tidak akan mengganggumu. Guyan bergegas menutup matanya. Omi, di sisi lain, merasa sangat tidak sadar, jadi, berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun, ketika Anda berjalan keluar rumah, juga tidak ada udara untuk bernafas sama sekali, dan Anda menahan nafas sepanjang waktu. Persetan, apakah saya harus seperti ini selama miliaran tahun ke depan? Semua duduk di sini seperti orang mati, tidak bergerak untuk berkultivasi. Saya pergi. Omi sangat berjuang di dalam, mungkin ada hubungannya dengan Omi. Usianya, dia baru berusia 60 juta tahun dari alam fana, dia tidak akan tahan sampai miliaran tahun berikutnya akan menjadi seperti ini. Omi berkata dalam hati, tidak masalah, karena aku sudah memasuki relik Dewa Jahat, aku akan berjalan-jalan. Tapi, Guyan memberitahuku bahwa aku tidak bisa berjalan-jalan. Jika aku bertemu dengan faksi lain, aku akan mati. Omi mundur ke dalam lagi. Saat itu, Cai Yun muncul di depan Omi. Bos Cai Yun, kenapa kamu keluar? Omi sibuk bertanya. Cai Yun berkata, Omi, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak berkultivasi? Aku, apakah kamu ingin berjalan-jalan? Cai Yun bertanya. Omi hanya mengangguk, ya, saya baru saja tiba, saya bahkan belum membiasakan diri dengan relik Dewa Jahat. Omi, jangan pergi kemanapun tanpa izinku, jika tidak kamulah yang akan kehilangan nyawamu, peninggalan Dewa Jahat ini. Tidak hanya kamu akan kehilangan hidupmu jika bertemu dengan faksi lain, kamu juga akan kehilangan nyawamu jika kamu tidak sengaja memasuki beberapa jebakan. Oh, jadi, seperti yang kamu tahu, ada total 5 faksi di sini, satu orang lagi berarti satu pesaing lagi. Jika faksi lain melihatmu, mereka pasti akan membunuhmu, tidak ada yang akan mengasihani hidupmu, semua orang akan membenci orang lain. Mati, hanya satu orang yang tersisa. Tegur Cai Yun. Bos Cai Yun, aku mengerti, lebih baik aku kembali dan berkultivasi. Tidak perlu, kata Cai Yun. Ah, apa maksudmu? Omi terkejut. Don Omi, ikutlah denganku. Oh, Omi mengikuti Cai Yun dan terbang menjauh. Tidak lama setelah terbang, awan berwarna berhenti. Ini dia. Cai Yun melihat sekeliling dan berkata, Bos Cai Yun, kita mau kemana? Omi sibuk bertanya. Cai Yun Fei tiba-tiba tersenyum, Tang.
Su Chen, saya pikir Anda adalah orang yang tahu aturan. Bos Cai-yun, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Menurut Anda, saya tidak punya sopan santun. Jika saya tidak menghormati Anda dimanapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Omi sedang sibuk. Taiyun Fei Fei berkata, Omi, kamu cukup tampan. Apa maksudmu? Omi mundur selangkah, dan melalui mata Taiyun Fei Fei, Omi sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Omi berpikir bahwa mereka yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun tidak memiliki 7 nafsu lagi. Mungkinkah? Bos Cai-yun, apa yang kamu lakukan? Taiyun Fei Fei berkata, Omi, jangan berpura-pura, tahu. Jantung Omi berdebar. Taiyun Fei Fei ini terlihat biasa saja. Omi sama sekali tidak tertarik. Dan pada saat ini, di rumah sebelumnya, Guyan membuka matanya dan menghela nafas. Yang disebut Star Moon juga membuka matanya. Star Moon melihat Guyan menghela nafas dan tersenyum. Kakak Guyan, kamu tidak tersesat di hatimu, kan? Guyan berkata, Star Moon, kamu terlalu banyak berpikir. Haha, sebenarnya bisa dimaklumi kalau tersesat. Lagi pula, pada suatu waktu, Bos Cai-yun mencarimu untuk pergi. Tapi sekarang, dia tidak mencarimu untuk keluar. Dia mencari yang baru secara langsung. Jangan konyol. Gai melotot. Hei, kakak Guyan, fakta bahwa kamu membuka matamu menunjukkan bahwa kamu memiliki fluktuasi di dalam dirimu. Omi yang kamu bawa ke sini memang sangat tampan, dan aku melihat bahwa di masa depan, tidak mungkin Bos Cai-yun akan menemukanmu lagi. Star Moon, apa yang ingin kamu katakan? Kata Guyan. Pada saat ini, Star Moon berdiri, berjalan ke Guyan dan tersenyum. Saya pikir, ini bagus. Star Moon, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kakak Guyan, aku juga terus terang, maukah kamu pergi denganku? Apa, denganmu? Alis Guyan berkerut dalam. Yang disebut perjalanan keluar, bukan benar-benar perjalanan keluar, tetapi perjalanan keluar untuk melakukan apa? Semua orang tidak menjelaskannya dengan jelas, mereka semua hafal. Apa, saudara Guyan tidak mau? Mulai sekarang, Bos Cai-yun, bahkan tidak akan bisa menemukanmu untuk pergi keluar. Saya tidak ingin keluar, kata Guyan. Terkikik. Star Moon tersenyum. Kakak Guyan, maksudmu apa yang kamu katakan? Baru saja Omi itu, tahun-tahun kultivasi ini, itu membosankan. Masa depan masih belum diketahui berapa miliar tahun. Kakak perempuan yang kuat bahkan Cai-yun bisa. Jangan tahan kesendirian itu. Kakak Guyan, ayo keluar. Bintang bulan memohon. Guyan tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin, dia tidak memikirkan kecelakaan ini di dalam. Di masa lalu, ketika Guyan belum mati, Bos Cai-yun akan memintanya keluar setiap saat. Sejujurnya, di dalam Guyan, dia diam-diam menganggap Cai-yun sebagai wanitanya. Sayangnya, ini bukan keputusannya. Cai-yun sekarang, jelas melihat Omi lebih tampan, dan memilih Omi. Tidak heran Taiyun Fei Fei begitu mudah menerima bergabungnya Omi. Awalnya berpikir akan membutuhkan banyak kata. Kakak Guyan. Star Moon memanggil beberapa kali sebelum Guyan kembali sadar. Apa? Star Moon berkata dengan nada memohon. Kakak Guyan, kamu harus mengenali kenyataan. Cai-yun tidak akan dapat menemukanmu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sekali waktu, aku hanya bisa iri pada kenyataan bahwa bos saya bisa mencari Anda keluar, sementara saya tidak punya orang lain untuk pergi bersama. Brother Guyan, maukah Anda pergi dengan saya? Saya benar-benar perlu bersantai untuk sementara waktu. Dengan desahan tertekan, Guyan menggigit giginya dan berdiri. Berkata, baiklah, ayo pergi. Terima kasih kakak Guyan. Star Moon tiba-tiba sangat gembira. Kemudian, mereka berdua juga meninggalkan rumah, dan tiba-tiba rumah itu menjadi kosong. 2449. Dan pada saat ini, di sudut gelap tidak jauh, hati Omi bergetar saat dia melihat langkah demi langkah Cai-yun Fei Fei. Hei. Omi berteriak tak henti-hentinya, otaknya tampak bingung. Cai-yun Fei Fei mendengus, Omi, jangan terlalu peka, oke? Omi tersenyum, Bos Cai-yun, kenapa kamu tidak pergi mencari kakak Guyan? Oke, jangan cari aku. Omi, aku menginginkanmu, jangan beri aku bertele-tele. Cai-yun Fei Fei sangat marah, Omi sangat tidak tercerahkan. Persetan. Omi mengutuk frustrasi, dia ada di sini untuk berkultivasi, tentang apa ini? Omi menatap Cai-yun Fei Fei, apa yang harus dilakukan dengan setengah hati? Bos Cai-yun, aku mohon. Omi, apakah kamu benar-benar tidak peka ini? Cai-yun Fei Fei menatap. Omi berkata, Bos Cai-yun, melon bengkok yang kuat tidak manis. Apa itu melon? Brengsek tidak bisa berkomunikasi. Toh, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kata Omi. Aku tidak terlalu peduli, bersikaplah bijaksana. Jika tidak, aku sudah habis kesabaran. Bukan tidak mungkin membunuhmu, Omi, aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana ini menyakitimu. Ini sesuatu itu menyenangkan satu sama lain, mengapa kamu begitu tidak menarik? Omi berkata, Bos Cai-yun, sejujurnya, saya masih punya istri di rumah, mohon berbaik hati dan biarkan saya pergi. Kamu benar-benar mencari kematian. Teriak Cai-yun Fei Fei. Omi juga ingin marah, wanita tua ini, bahkan tidak kencing untuk melihat ke cermin apa-apaan. Omi dengan tegas berkata, Bos Cai-yun, aku, lebih baik mati daripada menyerah. Kamu,
Cai Yun Fei Fei memandang Omi dengan depresi selama puluhan detik kesal di dalam, tetapi, membunuhnya. Ada rasa kasihan di dalam, untuk tidak membunuhnya. Dia bias dan sangat tidak menarik. Omi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu tahu bagaimana menjadi menarik atau tidak? Omi juga menggertakkan giginya. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya juga, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kamu benar-benar bohong, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu sebelumnya. Sayangnya, di matamu, aku bodoh. Don Omi, jangan seperti itu ya. Aku tidak ingin membunuhmu, jangan paksa aku. Cai Yun Fei Fei berkata agak memohon. Kali ini, dia tidak berteriak tapi malah menurunkan posisinya. Sedikit, Omi mencibir dan berkata, tidak mungkin. Omi, apa kau benar-benar mencari kematian? Teriak Cai Yun Vivi. Hahaha, maafkan aku ingin mati, tapi aku juga tidak ingin bercanda. Omi benar-benar tertekan di dalam. Sebelum pengorbanan pahit itu ingin membunuhnya, dia berpikir bahwa, setelah mengikuti guyan ketiga fraksi ini, dan mengikuti Cai Yun Fei Fei dan beberapa orang lainnya, dia bisa berkultivasi di peninggalan dewa jahat, tetapi siapa sangka bahwa anjing seperti itu hal yang akan terjadi padanya. Cai Yun Fei Fei menghembuskan nafas dengan berat, menggunakannya untuk menekan api di tubuhnya, tapi api tidak bisa dipadamkan sama sekali dan segera keluar lagi. Omi, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu setuju denganku? Tidak pernah. Mencari kematian. Cai Yun Fei Fei benar-benar kehabisan kesabaran. Omi tiba-tiba merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak ada domain Cai Yun Fei Fei telah dikultivasikan menjadi 6 tenaga kuda, sementara Omi masih menjadi orang tanpa tenaga kuda, di mana lawannya? Di wilayah kekuasaan Cai Yun Fei Fei, Omi tampak seperti orang yang tidak memiliki tangan atau kaki, sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya untuk dibantai. Dan P. Cai Yun Fei akhirnya bertanya, Omi, apakah kamu menyerah atau tidak? Tidak patuh, teriak Don. Pergi ke neraka. Cai Yun Fei Fei mengamuk. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Hahaha, hahaha. Itu adalah tawa seorang wanita. Begitu Cai Yun Fei Fei mendengar tawa itu, dia tahu siapa itu dan berkata dengan marah, pelacur ungu, kamu keluar. Cai Yun Fei Fei, kamu memiliki kulit yang tebal. Suara dalam kehampaan berkata. Cai Yun Fei Fei sangat marah. Pelacur ungu, aku tidak ingin kamu mencampuri urusanku. Jika kamu berbicara di belakangku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menyebutku pelacur, aku benar-benar tidak tahu siapa pelacur itu. Aku mendengar apa yang kamu katakan barusan. Jalang, hahaha. Suara dalam kehampaan itu tertawa. Yah. Cai Yun Fei Fei sangat marah sehingga dia ingin melompat dan menggertakkan giginya. Pelacur ungu, daerah ini adalah tempat ketiga faksiku. Beraninya kau datang kepadaku. Maaf, lewat, hahaha. Cobalah tertawa lagi. Cai Yun Fei Fei menggeram. Suara dalam kehampaan berkata, aku berdiri di sini, datang ke sini jika kamu punya nyali, dan ucapkan kalimat itu lagi di depanku sekarang. Cai Yun Fei berlari ke atas dan pada saat ini Cai Yun Fei tidak peduli dengan Omi. Bergegas ke depan kekosongan, melirik seorang wanita mengenakan jubah Yeu, wanita itu terlihat sangat mulia dan suci, temperamen wajah juga kelas 1, Cai Yun Fei 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 dan dia perbandingan. Gambar itu, kesadaran tiba-tiba dari matahari dan kunang-kunang pergi perbedaan. Cai Yun Fei Fei berkata, pelacur ungu, aku datang, bagaimana? Lalu kamu mengatakan katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Kata wanita berpakaian ungu itu. Cai Yun Fei Fei menggertakkan giginya, cobalah menertawakanku sekali lagi, aku akan merobek mulutmu. Wanita berpakaian ungu itu tertawa, sangat bagus, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Cai Yun Fei Fei bergegas. Dan pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih, diam-diam menyelinap ke Omi, dan wanita berpakaian putih itu berkata, Nak, demi dirimu yang begitu bersih, kami akan menyelamatkanmu sekali. Siapa kalian? Don sibuk bertanya. Tidak peduli siapa kita. Pada saat ini, Omi tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Wanita berpakaian putih itu bergegas, dan dengan banyak usaha, dia akhirnya menyelamatkan Omi. Itu adalah Cai Yun Fei Fei, yang sedang melawan wanita berbaju ungu, ketika Cai Yun Fei Fei tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata dengan marah, memindahkan harimau dari gunung. Jangan pikirkan itu. Mengatakan itu, Cai Yun Fei Fei bergegas menuju Omi. Wanita berbaju ungu itu sibuk berkata, Cai Yun Vivi, kenapa kamu tidak berkelahi, apakah kamu tidak akan merobek mulutku? Cai Yun Fei Fei mendengus pelacur ungu, sebelum kamu menertawakanku, pikirkan dirimu sendiri, aku merenggutnya. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Di antara kita itu hanya 100 langkah dan 50 langkah. Wanita berbaju ungu itu berkata, percaya atau tidak, tapi aku tidak peduli berteori denganmu. Hari ini bocah ini, aku mengagumi keberaniannya, aku lebih suka menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, wanita berpakaian ungu menghalangi di depan Cai Yun Fei Fei, dan mereka memulai pertempuran lagi. Omi, di sisi lain, sekarang dengan cepat dibawa pergi oleh wanita berpakaian putih itu. Dalam hati Omi tertekan, dan tidak tahu apakah dia telah meninggalkan mulut serigala dan memasuki mulut harimau lagi. Segera, mereka tiba di tempat lain.
Wanita berpakaian putih itu menurunkan Omi dan berkata, "Baiklah, kamu aman sekarang." "Tempat apa ini? Siapa kalian?" 2450. "Namaku White Fox dan yang barusan adalah Purple Rain." "Ah, kalian berasal dari 5 faksi." "Benar." Wanita berbaju putih itu menganggukkan kepalanya. Omi bertanya, "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Sebuah suara datang dari luar pintu. "Aku menyelamatkanmu karena kamu cukup ambisius." Wanita berbaju ungu itu masuk. White Fox sibuk bertanya, "Ungu, di mana wanita gila itu? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" Dengan dia, wanita berbaju ungu itu mendengus jijik. Omi berkata, "Saya berterima kasih kepada dua senior karena telah menyelamatkan hidup saya, tapi selain terima kasih, jika tujuan kedua senior dalam menyelamatkan saya adalah sama dengan Cai Yun Fei Fei, untuk memiliki saya, maka saya tidak akan pernah mengikuti." Omi menatap mereka dengan ketidakpastian di hatinya. Wanita berbaju ungu itu cantik, tapi jika dia yang ingin memanfaatkan Omi dan harus memaksanya, Omi mungkin akan setuju. Sedangkan untuk wanita berpakaian putih, Omi sangat menentangnya. Namun, Omi jelas terlalu banyak berpikir. Wanita berpakaian ungu itu berkata, "Nak, jangan melamun tentangmu, kamu sendiri tidak cukup baik untukku." Wanita berbaju putih itu juga berkata, "Nak, kami tidak seperti wanita jalang itu Cai Yun Fei Fei. Selain itu, aku adalah orang Yin dan Yang, sementara Ziyu, sangat cantik, kamu terlalu banyak berpikir." Omi sibuk berkata, "Aku sangat lega saat itu. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kupikir kalian akan mendorongku juga." "Baiklah, siapa namanya?" tanya Ziyu. "Kembali ke senior ungu, namaku Omi." "Omi, kamu berada di Evil God Relic, jelas tidak ada cara bagimu untuk hidup lagi. Cai Yun Fei Fei akan membunuhmu jika dia menemukan kesempatan. Dan kami tidak dapat melihatmu sepanjang waktu. Saya pikir itu lebih baik bagimu untuk pergi dari sini lebih awal." Omi berkata, "Sejujurnya, di relik Dewa Jahat, aku khawatir Cai Yun Fei Fei bukan satu-satunya yang ingin membunuhku. Apakah ada orang lain yang memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapmu?" Wanita berbaju putih itu bertanya dengan kaget. "Ya, seorang pria bernama Bitter Sacrifice bajingan itu, aku khawatir keinginannya untuk membunuhku tidak kurang dari Cai Yun Fei Fei." "Siapa kamu, dan mengapa begitu banyak orang ingin membunuhmu begitu kuat?" "Aku tidak tahu nasib buruk seperti apa yang kualami, tapi aku bahkan tidak pernah menyinggung mereka, jadi jika aku harus mencari alasan, itu karena aku terlalu lemah, terlalu mudah untuk diganggu." Omi berkata dengan kedua tangan terkepal. Ziyu berkata, "Kalau begitu aku menyarankanmu untuk meninggalkan peninggalan Dewa Jahat, kamu sangat lemah. Bahkan jika kamu tinggal di sini dan berkultivasi, aku khawatir kamu akan kesulitan untuk mendapatkan kehendak Dewa Jahat. Juga kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Betulkah? Namun, karena saya di sini, saya tidak akan pergi. Saya masih berharap kedua senior itu akan menerima saya. Aku bisa menahanmu di sini untuk berkultivasi, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan dibunuh oleh pengorbanan pahit dan Cai Yun Fei Fei." "Terima kasih." Omi sangat tertekan. Dua musuh ini, perseteruan itu sangat tidak masuk akal. Omi tidak menyinggung mereka sama sekali. Malah yang satu menamparkan Omi dan yang lain mencoba menguatkan Omi. Jelas Omi yang menderita. Tetapi sebaliknya, dia membuatnya tampak seperti Omi telah menyinggung mereka. "Lemah, saya harus diganggu. Saya tidak senang. Saya harus melanggar aturan dan melampaui mereka dalam kekuatan." Omi bersumpah dalam hati. Omi segera duduk di tempat yang sama untuk berkultivasi. Ziyu dan White Fox melakukan hal yang sama, dan semua orang diam-diam berkultivasi. Omi menenggelamkan hatinya dan dengan hati-hati merasakan 3 ruang kosong, mempelajari misteri mereka. Semakin dalam mereka mempelajari, semakin pada 3 bidang tiada mereka. Sehari kemudian, Omi tiba-tiba membuka matanya dan sepertinya menemukan sesuatu. "Hei, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa bahwa 3 tanpa ruang di sini sedikit berbeda dari yang saya masuki setelah kematian saya sebelumnya? Di mana tepatnya perbedaannya?" Omi memiliki perbandingan dan segera melihat perbedaannya. Hati Omi agak kesemutan karena inilah satu-satunya cara untuk menemukan polanya dan menemukan arcananya dengan lebih baik. Pada saat ini, di 3 fraksi, Guyan juga berkata dalam hatinya, "Sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang 3 ruang kosong di sini. Ah, saya harus mencari tahu di mana perbedaannya, sehingga saya dapat berharap dapat memperbaikinya." Misteri 3 ruang kosong lebih cepat. Omi dan Guyan, keduanya menemukan apa yang berbeda, tetapi yang lain, yang tidak pernah mati, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Agaknya, kemajuan Omi dan Guyan selanjutnya akan sangat cepat, jauh melebihi yang lain. Hanya Omi dan Guyan, yang lebih pintar dan yang bisa memahami dasar-dasarnya. 10 tahun kemudian, haha, sepertinya aku punya alis. Wajah Omi senang. Pada saat ini, suara Omi datang dari telinga Ziyu. "Omi, selamat, Anda telah mencapai kondensasi yang tiada taranya di Trinoting Domain Anda." Begitu, hehehe. Omi tersenyum, ini pasti ada hubungannya dengan pemahamannya selama 10 tahun terakhir. Rubah Putih berkata, "Omi, kamu bisa melakukannya, hanya 10 tahun. Kamu telah mencapai 1 gambut kondensasi." "Terima kasih Rubah Putih Senior." Ziyu bertanya, "Omi, pemahamanmu sangat tinggi. Apakah kamu punya pengalaman lain yang berbeda?"
Itu bisa merangsangmu untuk memperdalam pemahamanmu tentang tiga tanpa ruang. Omi bertanya, apa maksud senior? Seperti, apakah kamu pernah menemukan relik lain atau semacamnya di tanah tak bertuan ini sebelumnya, atau hal aneh lainnya yang terhubung dengan tiga ruang tak bertuan? Ini, biar kupikirkan. Omi langsung teringat. Dalam hatinya, Omi berkata, ya, saya sebelumnya pernah memasuki daerah tak berpenghuni di tepi Laut Cina Selatan, di mana saya menemukan peninggalan bawah laut yang sangat, sangat dalam, dan merasa seperti bertemu hantu di peninggalan bawah laut itu. Murphy, apakah itu sesuatu yang juga terkait dengan tiga tanpa ruang? Omi senang, sepertinya, dia memiliki lebih banyak inspirasi dalam dirinya. Omi, kamu bicara. Ziyu sibuk bertanya. Senior, aku sangat lemah, apa yang bisa aku hadapi? Begitu aku melakukannya, aku takut aku akan segera mati. Omi tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena orang-orang egois meskipun mereka menyelamatkan Omi, belum waktunya untuk berbagi dengan mereka sekarang. Tetapi Omi bersumpah jika dia mencapai sesuatu di masa depan, dia pasti akan berbagi dengan mereka, dan harus menunggu sampai kekuatan Omi, bukan lebih lemah dari mereka. Juga, Ziyu tidak bertanya lagi. White Fox juga melanjutkan kultivasinya. Umi melakukan hal yang sama. Saat ini, Omi menggabungkan ruang setelah kematiannya sebelumnya dan pertemuan dengan daerah tak berpenghuni di tepi Laut Cina Selatan, memiliki ledakan besar inspirasi, dan tampaknya ada sangat misteri yang bisa dipecahkan. Mempelajari misteri tiga ruang tak berpenghuni adalah proses terus-menerus memecahkan misteri tiga ruang tak berpenghuni. Pada saat ini, di tiga fraksi, Guyan juga tampak sangat senang, seolah-olah 100.000 tahun ini cukup bermanfaat. Haha, itu benar-benar memungkinkan saya untuk menemukan banyak ide baru. Tampaknya telah mati sekali sebelumnya. Itu benar-benar bukan tanpa setengah makna, tetapi masih memiliki nilai yang sangat dalam. Wajah Guyan kembali percaya diri. Bersambung.